Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel YouTube-nya Bali Hidroponik. Di channel kita ini kita mau bagi tips, trik atau sharing pengalaman tentang apa yang kami lakukan sebagai petani hidroponik. Kemudian eh, jadi yang kami bagikan itu pengalaman pribadi kami. Jadi kalau teman-teman nggak cocok bisa dibuat pembelajaran aja gitu ya. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel kami, silakan tekan subscribe dulu untuk membantu kami jadi lebih besar lagi, dan tombol like di setiap videonya supaya ya semakin berkembang gitu. Nah, kali ini kita kedatangan dua mahasiswi dari FKIK UKSW. FKIK itu singkatan dari Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan. Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan UKSW Salatiga. Jadi mbak-mbak ini sudah magang di Balai Hidroponik sejak tahun lalu. Jadi begitu corona dimulai, COVID dimulai, teman-teman PKL yang SMK ditarik ke Temanggung, mereka malah masuk. Nah ini kita tanya kenapa mereka berani melakukan aktivitas magang di tengah COVID. Jadi untuk awalan kita kenalan dulu dengan Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Karina Permata, biasa dipanggil Kari. Oke, Karina Permata. Jadi kalau Permata itu di Fakultas Pertanian UKSW itu namanya Persekutuan Mahasiswa Pertanian. Jadi ibadahnya teman-teman mahasiswa pertanian gitu. Kalau mbaknya namanya siapa? Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Agustina Uneska Ratri dan biasanya dipanggil Sekar. Oh, lahirnya September ya pasti ya? Bukan, Oh, apa dong? November. Oh, November. Namanya Agustina, lahirnya November. Bener November nih? Iya. Oh, bener? Kok bener? Jadi lucu ya? Oke, jadi teman-teman ini mahasiswi FKIK jurusan Teknologi pangan. Teknologi Pangan. Belajar apaan teknologi pangan? Kalau di teknologi pangan sendiri kita biasanya belajar untuk mengolah sesuatu dari bahan bakunya menjadi sesuatu yang bisa dimakan atau dikonsumsi oleh masyarakat. Tapi kita juga biasanya lebih belajar ke arah kimianya sama ke arah biologinya. Jadi mungkin bisa lebih ke pengujian makanan dan sebagainya, Mas. Ribet kayaknya ya, saya nggak mau kuliah di situ. Mbak Karin dan Mbak Tekar, jadi teman-teman ini sudah magang kedua ya tahun ini ya. Kenapa bisa magang di Balai Hidroponik ceritanya? Jadi kan dari yang semester pertama buat magang itu kami itu ada salah satu dosen kami itu ternyata punya relasi dengan Mas Adit. Oke. Nah, jadi sementara kami tengah mencari tempat PKL, kami juga diberikan informasi dengan Mas Danang untuk bahwa ada tempat PKL itu di Balai Hidroponik gitu. Iya. Kemudian menjelaskan berbagai masalahnya ke kami dulu, terus kemudian karena kami sedang riset satu, jadi memang cepat-cepat untuk cari tempat PKL supaya risetnya selesai juga. Iya, Makanya yang ada di Balai Hidroponik, makanya kami ambil di sini. Jadi rekomendasi dosen lah ya. Oke. Teman-teman dari dunia tekpang masuk ke dunia pertanian. Jadi mereka dulu waktu magang pertama itu kami ajarin nyemai juga ya, bener ya, pindah tanam juga, panen juga, packing juga. Susah nggak ngikutinnya? Kan kayak dua dunia yang berbeda gitu. Sampai sejauh ini sih kalau menurut kami bisa mengikuti dengan baik. Iya, menurut kami juga sih mereka bisa mengikuti dengan baik. Nah, pengalaman apa yang didapat dari teman-teman PKL magang di Balai Hidroponik? Mungkin dari saya sendiri, Mas, kan kami kan dari teknologi pangan itu nggak ada tuh yang nanam-nanam terus segala macam. Terus waktu kita pertama kali di Balai Hidroponik, PKL di Balai Hidroponik itu kami diajari untuk Semai. menyemai. Jadi itu mungkin bagi kami berdua itu merupakan sesuatu yang baru buat kami, Mas. Ya, jadi memang teman-teman bisa PKL magang di Balai itu berkat buat teman-teman. Enggak gitu ya. Berkat buat kami juga. Jadi Balai juga belajar banyak hal yang baru dari teman-teman kok.
terus teman-teman kan magang 1, magang 2, PKL 1, PKL 2 gitu lah ya sebutnya. Kenapa kok double PKL-nya di Bali? Kenapa kok lanjut lagi PKL-nya di Bali? Untuk yang PKL pertama itu kan kalian bikin produk, tapi itu bisa berkisar 70% selesai. Oke. Karena ternyata ada diskusi terakhir sebelum PKL berakhir itu akan ada proyek lanjutan gitu kan. Makanya kami berdua untuk memutuskan kembali untuk menyelesaikan produk ini hingga selesai gitu, supaya maksudnya juga ada feedback yang 100% untuk Bali. Ada alasan lain nggak biar gampang aja gitu nggak ya? Iya sih. jadi di Bali ini kita berusaha tidak menutup-nutupi. Ya oke lah. Jadi Bali juga senang karena memang Bali itu sudah lama pengen punya produk turunan dari sayur. Kami dulu sempat bikin salad sayur, cuman memang ya manajemennya kurang, persiapannya kurang, jadi kayak setengah-setengah gitu loh. Nah ini dengan bantuan teman-teman jadilah sebuah produk yang nanti akan kita bahas. Nah teman-teman, suka dukanya PKL di Bali apaan? Permintaannya terlalu susahkah atau apa ya, atau apapun lah. Jadi keluh kesahnya teman-teman selama PKL di Bali. Kan udah mau selesai nih. Iya. Jadi aman dong ya. Oh ya, kan belum dinilai. Oh iya. Ini jujur-jujuran nggak Mas? Jujur-jujuran ya. Kita kayak di acara TV gitu loh, buka-bukaan. Enggak dong. Jangan dong. Kalau dari saya sendiri tuh sukanya ketemu banyak teman-teman baru, yang pertama gitu kan. Yang kedua itu secara langsung bisa menerapkan ilmu kami, karena ketika kami di perkuliahan itu kami hanya belajar berdasarkan buku. Jadi di praktikum hanya berdasarkan buku, tidak pernah bertemu klien. Praktikanya itu kami bisa langsung bertemu klien, memenuhi keinginan yang produk yang diinginkan apa, melakukan evaluasi, kemudian menyelesaikan kembali sesuai harapan dari klien seperti itu. Jadi sukanya itu kami bisa langsung terjun ke dunia kerja gitu, walaupun sedikit gitu kan hitungannya. Terus untuk sukanya lagi ya, ini dunia baru buat kami, jadi banyak hal yang mungkin sering kami tanyakan gitu kan, mungkin hal-hal sepele tapi kan ternyata kami juga kurang paham gitu. Jadi sukanya itu sih. Kalau dukanya mungkin kalau kami habis riset ya, terus sampai sini sore tapi terus packing, terus waktu awal-awal itu pulangnya kan bisa sampai malam banget Mas. Keluarin lagi Mas. Apalagi ini baru pertama kali ini kami dengar loh. Apalagi ini sih Mas, karena kami kan juga pertama kali nih membuat project sampai packing, sampai packaging dan segala macam, jadi mungkin ada struggle tersendiri buat kami. Struggle. Ya karena kan harus belajar dari awal sampai mungkin Mas Vito sendiri tahu kalau waktu pertama kali kita bikin project itu harus trial error terus dan segala macam, itu sih mungkin. Jadi kita nemuin produknya mereka itu lewat berapa kali? Lebih dari 3 kali lah ya percobaannya. Jadi saya ngajuin 4 produk. Iya. Jadi lewat proses yang lumayan panjang terciptalah produk yang akan nanti kita bahas. Ini masukan buat Bali Hidroponik apaan? Kalau kan ini kan teman-teman dari luar dunia pertanian gitu ya. Apa kami galaknya dikurangi kah atau Nggak ada galak. Oh nggak galak ya? Nggak ada berarti masukannya? Buat masukannya belum ada sih. Belum ada ya? Oke. Menyenangkankah berproses bersama Bali? Jadi buat teman-teman nanti mahasiswa di luar Fakultas Pertanian yang pengen magang gitu di Bali atau berproses di Bali, boleh diceritakan enak enggak? Tiap packing dapat gorengan. Ya itu salah satunya sih. Oh salah satunya iya. Tapi mungkin buat teman-teman yang mungkin berniat atau ada ketertarikan buat PKL di Bali, tim Bali itu ramah-ramah banget, terus juga seru-seru banget orangnya, terus ya
bisa lah buat berproses bersama gitu. Ada biro jodoh juga sih. Ada biro jodoh Iya, juga. jadi- Jadi ceritanya janganlah ya. Waduh, boleh gak ini Mas diungkap? Oh, nggak apa-apa ya. Jadi ceritanya, ya begitu ceritanya. Ini lanjut bisa ya ini ya? Cut. Oke, jadi kita mau lanjut ke bahas snack yang mereka bikin, tapi kita istirahat dulu. Tetap di Balai Hidroponik. Nah, kita kembali ke topik utama. Jadi yang pengen kita bahas itu adalah hasil magang PKL-nya mereka di Balai Hidroponik. Jadi seperti yang sudah saya singgung di awal, Balai Hidroponik itu pengen banget punya produk turunan dari dulu banget gitu. Jadi nggak cuman kita di dunia sayur, tapi turunannya juga. Jadi di bawahnya sayur ada apa gitu. Oh, nggak ada apa-apa. Jadi produknya. Jadi dulu kami sempat bikin salad laku. Terus sempat juga kerjasama dengan dosen FKIK untuk bikin dressingnya. Jadi Bu Monik ya, kebetulan kami teman sama Bu Monik. Terus Bu Monik sempat bikinkan dressing itu ada 4 jenis kalau nggak salah, aku lupa apa aja, tapi semuanya enak. Nah itu cuman memang karena planningnya belum terlalu mateng, jadi gagal deh gitu. Nah di teman-teman ini kami minta mereka untuk bikin sesuatu yang dari sayur, dan jadilah dari Karin itu Snebit, betul ya. Kalau dari Sekar itu Grippy. Boleh disinggung singkat aja Snebit itu apa dan Grippy itu apa? Dari saya dulu enggak, dari Sekar dulu mungkin. Snebit itu apa? Oh, Grippy ya. Iya. Jadi kalau Grippy itu dari namanya dulu ya Mas, Grippy itu dari green water spinach. Green water spinach. Ya, Oh. water spinach itu kangkung, Nah. green warnanya. Oh, kangkung tuh water spinach Iya. ya? Oh, iya. Kalau iya. di kamus sih Mas. Oh gitu ya. Iya. Benar. Kalau dari produk saya itu Grippy itu merupakan stik sayuran berbentuk stik, itu makanan ringan berbentuk stik. Nah tapi ada kandungan kangkungnya Mas. Tapi kangkungnya itu dibuat menjadi semacam pasta atau puree itu, kemudian nanti dimasukin ke adonannya. Setelah itu nanti di oven dan jadilah Grippy. Oke. Kalau Snebit, Mbak Karin. Jadi kalau Snebit itu singkatan dari snack umbibit gitu kan. Jadi Snack umbibit. iya gitu. Bit ya, BIT gitu ya. Atau BEET. Ya itulah. Iya itu. Itu bentuknya kepingan bulat berwarna pink, karena dari basic warnanya umbibit itu sendiri ungu. Itu kita menggunakan ekstraknya saja sebanyak 15% dari jumlah adonan, kemudian di oven sudah jadi Snebit gitu. Oke. Hal yang paling susah dalam teman-teman sampai dapat ini resep yang paling enak gitu ya, dari Karin dulu mungkin. Kalau dari saya itu kan pertama kali majuin produk itu cukup banyak kan untuk dapat di ACC. Sebenarnya di ACC pertama itu memang kepingan bulat itu modelnya seperti oleh-oleh yang dari Surabaya, almond crispy. Iya. Kemudian diperbaiki lagi, itu modelnya hampir rasanya kayak lidah kucing. Biar agak sedikit berbeda kan diperbaiki lagi. Jadi ada 3 perbaikan untuk mendapatkan itu. Di perbaikan yang ketiga ini sudah mendapatkan teksturnya sesuai. Nah di perbaikan keempat ini kami mencari formulasi terbaik, melakukan uji sensori, kembali sama balai dan konsumen, akhirnya mendapatkan hasil produk yang terbaik itu setelah melakukan 4 kali pengulangan gitu loh. Pengulangan, iya. Presisi. Buat teman-teman yang nggak tahu, uji sensori itu apa Karin? Jadi uji sensori itu pengujian secara tertulis untuk mengetahui bagaimana penerimaan konsumen terhadap produk baru gitu, dari segi tekstur, rasa, warna gitu. Ini Mbak Karin ini kayaknya haus. Boleh diambilin air? Enggak ya? Panas Mas. Oh panas ya, iya sih.
Jadi memang kita bersyukur sebagai petani karena diberikan cahaya supaya tanaman kami bisa tumbuh. Di satu sisi lumayan panas karena kami di greenhouse syutingnya, jadi kalau teman-teman bisa lihat ini keringatnya ngalir ini, gitu ya. Iya. Mereka juga iya. Kalau dari Sekar, hal yang susah apa? Kalau dari saya sendiri, karena awalnya saya memang ngajuin biskuit kan Mas, tapi dari awal proyek saya dibuat itu menurut saya itu kurang memuaskan, karena pertama dari segi bentuk itu kurang bagus. Dia bentuknya bulat-bulat kayak koin, tapi permasalahannya adalah bentuknya itu kurang merata, jadi ada yang tebel, ada yang tipis, terus juga untuk rasanya juga menurut saya tuh masih kurang. Nah, kemudian setelah melakukan beberapa evaluasi dari tim balai dan kami, akhirnya didapatlah ada evaluasi bahwa mendingan dibuat stick aja. Nah, sampai sekarang akhirnya itu Gitu ya. ya. Mungkin ini pertanyaan yang apa namanya, yang bakal ditanyain orang lain selain tim balai. Kan teman-teman bisa bikin kue nih, berarti ada basic bisa masak dong? Enggak Ya, juga. bisa sih. Bisa ya. Atau teman-teman yang di Tekpang itu karena sering berkutat dengan bahan-bahan dan olah-mengolah, diwajibkan punya skill masak paling enggak. Sebenarnya saya sendiri nggak punya basic skill masak waktu dari SD sampai SMA. Ya, SD saya juga nggak masak. Orang tua saya masak. Ini sampai sebelum kuliah gitu. Karena kan di pikiran saya masuk teknologi pangan ya berkutitnya sama teknologinya gitu kan. Ternyata ya harus bisa masak. Ternyata salah. Iya, jadi ya karena bisa karena kepaksa. Gitu. Oke. Berarti buat teman-teman yang pengen masuk FKIK Tekpang ya bisa masak, aman lah ya. Oke, bukan syarat utama gitu ya. Saya selalu salpok sama nih Jadi buat informasi teman-teman, di video kemarin kita melihat Tetak juga, ini mereka bergerombolan nih. Ini kena covid baru tahu rasa nih. Oke, apa namanya? Sesuaikah produk yang teman-teman yang kita dapatkan bersama sekarang dengan keinginannya teman-teman? Kalau dari Snabit menurut saya itu sesuai dengan ekspektasi saya dan sudah sesuai dengan keinginan balai gitu. Kalau Sama dari sih. Sekar sama ya? sih, ya. Kalau dari saya kok enggak itu. Ya enggak. Jadi setelah melalui banyak macam percobaan dan komunikasi, akhirnya kita dapatkan Snabit dan Grippy. Jadi Snabit dan Grippy ini produk olahan balai hidroponik X FKIK Tekpang yang dikerjakan oleh dua teman kita di sebelah kiri saya. Jadi semoga nanti pada saat launching bisa diterima dengan baik oleh pangsa pasarnya balai ya, supaya apa yang kita kerjakan juga jadi berkat buat gitu ya. Terus ini aku mau nanya sesuatu tapi lupa banget. Sesusah apa kuliah di FKIK jurusan Tekpang? Jadi buat teman-teman nanti yang aku pengen nih masuk sini, cuman susah nggak ya? Kalau dosennya dengar bahaya. Sebenarnya susah atau enggak itu tergantung pribadinya sih, Mas. Aduh, iya betul. Gitu kan. Sebenarnya kalau susah, kalau kita ngejarnya mau lebih semangat juga jadinya tidak terlalu susah kan gitu. Jadi kalau menurut saya sendiri sampai sekarang itu masih cukup aman untuk mata kuliahnya ya. Ternyata waktu terjun ke risetnya itu sangat susah. Iya, kalau dari Sekar Ya, sebenarnya kurang lebih sama lah ya. Iya. Oke, untuk closing mungkin jadi dari Karin dan Sekar, satu kata lah buat balai hidroponik, apaan? satu kata untuk balai Iya. hidroponik. Menggambarkan, mendefinisikan balai hidroponik. Orang-orangnya atau balainya? Terserah, mau secara mau secara general balainya boleh, mau orang-orangnya boleh. Kreatif.
Kalau dari Sekar? Balai hidroponik keren. Balai hidroponik keren. Tapi ini secara general ya, general ya teman-teman ya. Oke deh. Ya, itu perbincangan kita. Nantikan Snapit dan Grippy. Ini keringetan ya teman-teman, maaf. Perih banget kena keringet. Nantikan Snapit dan Grippy, kita akan launching secepat mungkin. Semoga tidak ada kendala sampai nanti bisa di launching dan mudah-mudahan bisa diterima juga dengan baik oleh teman-teman balai di luar sana. Akhir kata teman-teman, like video ini kalau teman-teman suka, dislike kalau nggak suka, tapi jangan banyak-banyak. Komen di bawah dislike-nya, nggak sukanya kenapa, supaya kami bisa berbenah. Kemudian tetap bantu kami lewat subscribe channel YouTube Balai Hidroponik supaya kami bisa berkembang, bisa semakin membagikan tips, triks dan pengetahuan kami tentang hidroponik, dunia pertanian, supaya bisa jadi supaya bisa jadi bahan pikiran lah. Kalau misalnya teman-teman punya masalah, kami bisa menyelesaikan. Bisa juga DM ke Balai Hidroponik atau komen di kolom komentar, iyalah ya, di mana lagi, di kolom komentar. Kalau teman-teman punya pertanyaan seputar dunia pertanian hidroponik pada khususnya, jadi akan kami jawab menurut kemampuan kami dan pengalaman. Gitu aja. Terima kasih Karin Sekar kesempatannya. Sampai ketemu di video-video yang lain. Dah.